Halo, apa kabar Anda? Saya Dr. Siti Rahmawati, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak membuat pria di atas 60 tahun. Merasa ragu, tetapi hampir tidak ada yang berani menanyakannya, bahkan kepada dokter mereka sendiri. Kita akan berbicara tentang masturbasi setelah usia 60 tahun dan hubungannya dengan kanker prostat. Ini adalah pertanyaan nyata valid dan sangat umum. Banyak pria memikirkan hal ini, tetapi hampir tidak ada yang berani membicarakannya. Dalam lebih dari 15 tahun praktik medis saya di Indonesia, saya telah bertemu banyak pasien pria, baik bertanggung jawab yang menjaga keluarganya, tetapi sering menempatkan kesehatan diri di urutan terakhir. Dan ketika akhirnya mereka mencari bantuan banyak dari mereka, sudah mengalami masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi jika Anda sedang menonton video ini, sekarang saya ingin Anda tahu Anda tidak sendirian. Tidak ada yang salah dengan memiliki pertanyaan seperti ini. Justru sangat penting bagi kita untuk membicarakannya secara terbuka karena ini menyangkut kesehatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menjelaskan sesuatu yang penting. Ketika kita berbicara tentang masturbasi dan kesehatan prostat, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan menarik, tetapi itu tidak berarti merupakan hubungan sebab akibat yang pasti. Yang akan saya bagikan hari ini adalah informasi berdasarkan penelitian ilmiah yang serius, namun perlu diingat bahwa tubuh setiap orang adalah unik. Baik, mari kita mulai dari dasar. Memahami prostat. Prostat adalah kelenjar yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Prostat terletak tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi sebagian uretra saluran tempat keluarnya urin. Apa fungsi utamanya prostat? Menghasilkan sebagian dari cairan semen, yaitu cairan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Sampai di sini cukup jelas bukan? Masalahnya adalah seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 atau 60 tahun, ukuran prostat dapat membesar. Ini kita sebut sebagai hiperplasia prostat jinak HPB-BPH, yaitu pembesaran prostat yang bukan kanker tetapi dapat menimbulkan gejala yang cukup mengganggu. Kesulitan buang air kecil. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Sensasi kandung kemih tidak tuntas? Apakah Anda familiar dengan gejala-gejala ini? Dan kemudian muncul pertanyaan yang sering sekali saya dengar dari para pria. Biasanya dengan wajah ragu dan malu. Dokter, masturbasi itu baik atau buruk untuk kesehatan? Apakah itu bisa memengaruhi prostat, terutama risiko kanker prostat? Baik, saya akan bicara langsung. Selama bertahun-tahun kedokteran belum memiliki jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Namun sekarang kita memiliki studi-studi besar yang memberikan petunjuk sangat menarik. Penelitian Harvard yang mengubah cara kita melihat topik ini. Izinkan saya bercerita tentang sebuah penelitian yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas Harvard Amerika Serikat dan melibatkan hampir 32.000 pria selama 16 tahun. Salah satu penelitian paling kuat di dunia tentang kesehatan prostat dilakukan oleh Universitas Harvard dan diterbitkan di jurnal kedokteran JAMA. Penelitian ini mengikuti lebih dari 29.000 pria selama 18 tahun dan hasilnya sangat jelas. Pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki penurunan risiko kanker prostat sekitar 20-33% dibandingkan pria yang hanya ejakulasi 47 kali per bulan. Ini bukan aturan, bukan kewajiban, tetapi bukti ilmiah bahwa aktivitas seksual yang teratur berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat, ya 18 tahun. Durasi yang sangat panjang sehingga hasilnya sangat dapat dipercaya. Dan apa yang ditemukan pria yang ejakulasi lebih sering, khususnya 21 kali per bulan, atau lebih, memiliki penurunan risiko kanker prostat sekitar 33% dibandingkan pria yang hanya ejakulasi 4-7 kali per bulan. Namun saya ingin membuat klarifikasi penting di sini. Angka 21 kali per bulan bukan sebuah aturan atau kewajiban.
Ini bukan target yang harus Anda capai setiap bulan. Setiap pria berbeda. Ada yang merasa nyaman dengan frekuensi itu, ada yang tidak. Yang penting adalah Anda memahami bagaimana tubuh Anda bekerja dan menghormati batasan Anda sendiri. Jika Anda mendengar angka ini dan berpikir dok 21 kali itu banyak sekali. Saya bisa lelah kehilangan kalsium atau masalah tulang tenang. Tujuan saya bukan membuat Anda tertekan. Tujuan saya adalah memberi informasi tentang apa yang ditemukan sains dan Anda bisa menyesuaikannya dengan kondisi Anda. Mengapa hubungan itu? Bisa terjadi para peneliti memiliki beberapa teori satu. Ejakulasi sering membantu membersihkan prostat. Cairan yang menumpuk terlalu lama dapat mengandung zat yang berpotensi merusak sel. Ejakulasi berfungsi sebagai pembersihan alami. 2. Membuat prostat tetap aktif menjaga keseimbangan hormon. Hal ini dapat membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif dalam jaringan prostat. 3. Pada pria dengan prostatitis kronis kurangnya ejakulasi dapat memperburuk nyeri tekanan panggul dan ketidaknyamanan. Artinya ini bukan hanya masalah seksual. Ini adalah masalah kesehatan nyata. Dok, bagaimana kalau saya tidak punya pasangan? Ini pertanyaan yang sangat sering muncul terutama dari pria usia lanjut. Jawabannya sederhana. Masturbasi adalah cara normal aman dan sehat untuk menjaga aktivitas seksual. Terlepas apakah Anda memiliki pasangan atau tidak. Di konsultasi saya, tidak jarang pria yang lebih tua bertanya, "Dokter, apa buruk kalau saya menahan diri? Apa yang terjadi kalau saya tidak ejakulasi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan?" Dan jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Ketika Anda terlalu lama tidak ejakulasi, cairan semen tetap diproduksi, tetapi menumpuk di prostat dan vesikula seminalis. Lama-lama hal ini bisa menimbulkan rasa berat di panggul, ketidaknyamanan, bahkan nyeri. Beberapa pria menggambarkannya seperti tekanan yang hanya hilang setelah ejakulasi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pria yang melewati waktu sangat lama tanpa aktivitas seksual cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami peradangan prostat dan ketidaknyamanan panggul. Disinilah saya ingin berbagi sebuah contoh nyata dari Indonesia. Bapak Aditya Pratama, 67 tahun dari Surabaya, berhenti total dari aktivitas seksual selama hampir 2 tahun setelah istrinya meninggal. Akibatnya, ia mulai mengalami aliran urin melemah, nyeri panggul, dan sering bangun malam. Saat diperiksa di RSUD Dr. Sotomo, ia ternyata mengalami HPB ringan dan prostatitis akibat cairan prostat yang menumpuk. Setelah dianjurkan untuk ejakulasi teratur 2-3 kali per minggu, keluhannya membaik secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa stagnasi cairan prostat memang bisa memperburuk peradangan, terutama pada usia lanjut. Mengembangkan gejala prostatitis. Prostat memang perlu berfungsi karena memang itu tugasnya. Seperti bagian tubuh lainnya, jika digunakan secara sehat, ia tetap sehat. Namun saya tahu bagi banyak pria, terutama mereka yang tumbuh pada zaman ketika berbicara tentang seksualitas, dianggap tabu, muncul rasa malu atau bersalah. Banyak yang bertanya, "Dok, apakah normal di usia 70 tahun saya masih punya keinginan ini? Apakah wajar saya masih merasa gairah?" Dan saya ingin mengatakan dengan sangat jelas, yaitu benar-benar normal. Seksualitas tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Tentu seiring bertambahnya usia, libido dapat sedikit berubah frekuensi. Bisa menurun, tetapi keinginan dan kenikmatan tetap menjadi bagian dari kehidupan banyak pria, termasuk setelah usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Dan itu sehat. Saya memiliki banyak pasien berusia 75 tahun yang menceritakan bahwa mereka masih aktif secara seksual dan mereka merasa sangat baik dengan hal itu. Dan Anda tahu, saya selalu memuji mereka. Karena itu adalah tanda kesehatan, vitalitas, dan perawatan diri. Sekarang mari kita bicara tentang situasi yang sering menimbulkan ketakutan, operasi prostat. Banyak pria panik hanya mendengar kata operasi, terutama karena mereka takut kehilangan kemampuan merasakan kenikmatan, tidak bisa ereksi lagi, atau kehidupan seksual mereka berakhir.
Pertama, penting untuk memahami bahwa ada beberapa jenis operasi prostat. Ada operasi untuk hiperplasia prostat jinak HPB-BPH dan ada operasi untuk kanker prostat. Dampaknya pada fungsi seksual sangat bergantung pada jenis prosedur. Salah satu akibat yang cukup umum setelah beberapa jenis operasi adalah kondisi yang disebut ejakulasi retrograd atau orgasme kering. Apa itu? Itu adalah kondisi saat Anda mengalami orgasme merasakan kenikmatan seperti biasa, tetapi tidak keluar cairan semen melalui penis. Semen justru mengalir ke dalam kandung kemih dan kemudian keluar bersama urin. Banyak pria kaget saat pertama kali mengalaminya, Dok. Saya orgasme tapi tidak keluar apapun. Apakah itu normal jawabannya? Yaitu dapat normal tergantung jenis operasi yang Anda jalani. Yang penting, kenikmatan tetap ada. Sensasi orgasme tetap ada. Yang berubah hanyalah proses keluarnya cairan semen. Dan ini bukan alasan untuk berhenti beraktivitas seksual. Anda masih bisa dan boleh menjaga kehidupan seksual aktif karena manfaat kesehatannya tetap sama. Prostat tetap distimulasi, hormon tetap teratur, kesehatan mental dan emosional tetap terjaga. Dan sekarang saya ingin bertanya pada Anda. Apakah Anda ingin saya membuat video latihan sederhana yang bisa dilakukan bersama pasangan untuk menguatkan otot panggul dan meningkatkan kesehatan prostat? Jika Anda berminat, tulis di komentar. Sekarang mari kita bahas satu kekhawatiran yang sangat sering muncul PSA. PSA adalah singkatan dari Prostate Specific Antigen, yaitu penanda yang kita ukur melalui darah untuk menilai kesehatan prostat. Banyak pria mengirim pesan, "Dok, PSA saya 12, 19, saya panik, pasti kanker." Tenang. PSA tinggi tidak berarti otomatis kanker. PSA bisa naik karena infeksi saluran kemih, peradangan prostat, ejakulasi beberapa jam sebelum tes, bahkan bersepeda dapat meningkatkan PSA sementara. Itulah sebabnya kita tidak pernah menilai PSA secara terpisah. Nilai PSA normal bervariasi sedikit menurut usia, tetapi secara umum, hingga 4 ml dianggap normal. Matutuh adalah zona abu-abu dan perlu evaluasi lebih lanjut. Di atas 10 memang lebih mengkhawatirkan, namun belum tentu kanker. Jika PSA Anda tinggi, dokter kemungkinan akan meminta pemeriksaan tambahan, colok dubur, USG prostat, MRI prostat. Hasil kombinasi inilah yang menentukan apakah perlu biopsi atau tidak. Saya tahu banyak pria takut pemeriksaan colok dubur. Namun ini adalah pemeriksaan penting. Hanya dalam hitungan detik dokter dapat menilai ukuran konsistensi dan apakah ada nodul mencurigakan. Ini cepat, tidak menyakitkan, dan dapat menyelamatkan nyawa Anda. Untuk Anda yang sedang menunggu biopsi, jika Anda memiliki HPB tingkat 4, bercak gelap pada MRI, atau sedang dalam proses evaluasi, saya memahami kecemasan dan ketakutan Anda. Ini situasi yang berat. Namun ingat, bahkan jika biopsi menunjukkan kanker saat ini, ada banyak pengobatan yang sangat efektif, terutama bila terdeteksi dini. Dan fakta bahwa Anda masih memiliki gairah seksual, ereksi normal, dan kenikmatan saat berhubungan adalah tanda sangat baik bahwa tubuh Anda masih berfungsi optimal. Tentang operasi, ya, ada risiko seperti prosedur medis lainnya. Tetapi terkadang operasi memang diperlukan, terutama jika prostat sudah sangat besar dan menyebabkan retensi urin berat. Yang terpenting adalah bicaralah dengan urolog. Anda tanyakan semua pertanyaan, pahami risikonya, manfaatnya, dan buat keputusan dengan informasi lengkap. Sekarang mari kita bicara tentang gaya hidup. Karena apapun perawatan yang Anda lakukan tanpa gaya hidup sehat, hasilnya tidak optimal. 1. Sedentarisme adalah musuh prostat. Terlalu lama duduk mengganggu sirkulasi darah di panggul. Jika Anda bekerja, duduk, berdirilah setiap 1 jam, berjalan sebentar, lakukan 30 menit berjalan kaki per hari.
Tidak perlu latihan berat, jalan santai saja sudah membantu. 2. Pola makan. Batasi. Daging merah berlebihan, makanan olahan, gorengan. Perbanyak. Sayur, buah, ikan, minyak zaitun, kacang-kacangan. Tomat adalah sekutu besar prostat karena mengandung likopen antioksidan kuat yang melindungi jaringan prostat. Tubuh Anda sendiri, jaga diri Anda. Cari bantuan jika perlu. Dan yang paling penting, jangan malu berbicara tentang ini. Jika video ini bermanfaat, tuliskan pertanyaan Anda, pengalaman Anda. Mari kita ciptakan komunitas tempat pria bisa berbicara tentang kesehatan tanpa rasa takut atau penilaian. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk video berikutnya. Pelukan hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, apa kabar Anda? Saya Dr. Siti Rahmawati, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak membuat pria di atas 60 tahun. Merasa ragu, tetapi hampir tidak ada yang berani menanyakannya, bahkan kepada dokter mereka sendiri. Kita akan berbicara tentang masturbasi setelah usia 60 tahun dan hubungannya dengan kanker prostat. Ini adalah pertanyaan nyata valid dan sangat umum. Banyak pria memikirkan hal ini, tetapi hampir tidak ada yang berani membicarakannya. Dalam lebih dari 15 tahun praktik medis saya di Indonesia, saya telah bertemu banyak pasien pria, baik bertanggung jawab yang menjaga keluarganya, tetapi sering menempatkan kesehatan diri di urutan terakhir. Dan ketika akhirnya mereka mencari bantuan, banyak dari mereka sudah mengalami masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi jika Anda sedang menonton video ini, sekarang saya ingin Anda tahu Anda tidak sendirian. Tidak ada yang salah dengan memiliki pertanyaan seperti ini. Justru sangat penting bagi kita untuk membicarakannya secara terbuka karena ini menyangkut kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menjelaskan sesuatu yang penting. Ketika kita berbicara tentang masturbasi dan kesehatan prostat, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan menarik, tetapi itu tidak berarti merupakan hubungan sebab akibat yang pasti. Yang akan saya bagikan hari ini adalah informasi berdasarkan penelitian ilmiah yang serius, namun perlu diingat bahwa tubuh setiap orang adalah unik. Baik, mari kita mulai dari dasar. Memahami prostat. Prostat adalah kelenjar yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Prostat terletak tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi sebagian uretra, saluran tempat keluarnya urin. Apa fungsi utamanya prostat? Menghasilkan sebagian dari cairan semen, yaitu cairan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Sampai di sini cukup jelas, bukan? Masalahnya adalah seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 atau 60 tahun, ukuran prostat dapat membesar. Ini kita sebut sebagai hiperplasia prostat jinak HPB-BPH, yaitu pembesaran prostat yang bukan kanker tetapi dapat menimbulkan gejala yang cukup mengganggu. Kesulitan buang air kecil. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Sensasi kandung kemih tidak tuntas. Apakah Anda familiar dengan gejala-gejala ini? Dan kemudian muncul pertanyaan yang sering sekali saya dengar dari para pria. Biasanya dengan wajah ragu dan malu. Dokter, masturbasi itu baik atau buruk untuk kesehatan? Apakah itu bisa memengaruhi prostat? Terutama risiko kanker prostat. Baik, saya akan bicara langsung. Selama bertahun-tahun kedokteran belum memiliki jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Namun sekarang kita memiliki studi-studi besar yang memberikan petunjuk sangat menarik. Penelitian Harvard yang mengubah cara kita melihat topik ini. Izinkan saya bercerita tentang sebuah penelitian yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas Harvard Amerika Serikat dan melibatkan hampir 32.000 pria selama 16 tahun. Salah satu penelitian paling kuat di dunia tentang kesehatan prostat dilakukan oleh Universitas Harvard dan diterbitkan di jurnal kedokteran JAMA. Penelitian ini mengikuti lebih dari 29.000 pria selama 18 tahun
dan hasilnya sangat jelas. Pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki penurunan risiko kanker prostat sekitar 20-33% dibandingkan pria yang hanya ejakulasi 4